Sekolah Mohis. Bagaimana keadaan angin sekarang? Di Aula Mohism, Mo Wudi, kepala keluarga Mohis, berkata tanpa ekspresi. Mo Xiong, kepala sekolah Mohis saat ini, berkata, jika angin tidak memiliki cara khusus, sulit untuk beregenerasi, dan itu setengah tidak berguna. Setidaknya, 9 tinju telah mencapai tingkat atas, dan tidak mengherankan bahwa 9 tinju bahkan bisa lebih kuat dariku. Mata Invincible Mo tenggelam. Kali ini mereka tidak bertindak gegabah. Mo Xiong berkata, yang keempat, kelima dan Murai semuanya terbunuh di Sensan. Menurut informasi yang diperoleh oleh adik laki-laki ketiga, orang yang membunuh mereka adalah seorang pemuda dengan kucing putih. Menurut perkataan Mo Yu dan Mo Feng, orang yang menyakiti mereka juga memiliki seekor kucing putih, artinya, mereka adalah orang yang sama. Mo Wudi terdiam, karena pihak lain berani menantang mereka. Dia jelas bukan orang biasa. Selain itu, dia pasti tahu beberapa detail tentang sekolah Mohisnya melalui keluarga Luo. Sekarang dia masih seperti ini, hanya ada 2 kemungkinan, latar belakang lawannya keras, dan dia mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar di wilayah utara. Dengan kata lain, kekuatan lawannya sendiri kuat, dan dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Tidak peduli apa, kami para Mohis selalu mengatakan tidak ada duanya di Zicheng. Sekarang beberapa orang telah meluncurkan tantangan kepada kami. Jika kami tidak muncul, bukankah itu lelucon? Mo Wudi berdiri dan berkata, aku akan pergi menemuinya malam ini dan melihat berapa banyak jin yang dimilikinya. Ayah, aku akan pergi bersamamu. Jalan Mo Hung. Mo Wudi melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu akan melakukan sesuatu? Aku bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Setelah itu, Mo Wudi langsung keluar dari aula, meninggalkan keluarga Mo, dan pergi ke pertemuan keluarga Luo, Ye Chen sendirian. Xiao Hu, apakah menurutmu sekolah Mo akan datang malam ini? Luo Xiaodi duduk di pintu aula dengan Fei Tian Tiger di tangannya. Dia melihat punggung Ye Chen dan mendesah. Fei Tian Tiger sangat menikmati berbaring di tubuh Luo Xiaodi, setengah menyipitkan matanya dan berkata, jangan khawatir, sekolah Mo selalu kuat, sekarang seseorang menantang otoritas mereka, mereka pasti akan datang, jika tidak, wajah tidak akan berlalu. Harimau kecil, bagaimana mungkin kakak Ye begitu kuat? Dia masih sangat muda, aku ingin memiliki kemampuan seperti kakak Ye. Luo Xiaodi menatap Ye Chen dengan iri. Fei Tian Tiger berkata, aku dan kamu akan melakukannya. Dia begitu kuat adalah pujianku, jika aku tidak melatihnya, di mana dia akan mendapatkan prestasi hari ini. Luo Xiaodi menutup mulutnya sambil terkekeh dan berkata sambil tersenyum, harimau kecil tidak tahu malu. Kekuatanmu jauh lebih buruk daripada saudara Ye. Kau juga bermaksud menyombongkan diri. Fei Tian Tiger terekspos, tiba-tiba merasa malu, dan berkata, kekuatannya lebih rendah darinya, mengapa? Dia lebih baik dari Lan karena aku mengajarinya dengan baik, jadi dia lebih baik dariku. Membual, kupu-kupu kecil itu menunjuk ke kepala harimau. Pada saat ini, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya langsung melesat ke langit. Luo Xiaodi bangkit dan datang ke halaman untuk melihat ke langit. Sesosok muncul di langit, jubah hitam, yang tampaknya menyatu dengan kegelapan. Itu benar-benar terjadi. Luo Xiaodi terkejut. Fei Tian Tiger tidak peduli, lebih baik kau tetap di dalam, jika terjadi perkelahian, itu bisa sangat berbahaya. Apakah saudara Ye baik-baik saja? Luo Xiaodi mengkhawatirkan Ye Chen. Fei Tian Tiger berkata, baiklah, jangan khawatir. Kehidupan anak itu sangat besar. Apa itu Yuan Yingjing? Ketika sekelompok besar Yuan Yingjing dan Jing yang terganggu mengejarnya di hari pertama sekolah menengah pertama, mereka membiarkannya melarikan diri. Jangan khawatir tentang dia. Luo Xiaodi berjalan ke pintu aula dan menatap langit. Dia masih khawatir tentang Ye Chen. Bagaimanapun, aliran Mohis terlalu kuat di Zicheng. Apakah kamu penguasa keluarga Mohis? Ye Chen menatap lelaki tua berjubah tinta dan berkata dengan ringan. Mo Wudi menatap Ye Chen. Ye Chen sengaja menyembunyikan napasnya. Mo Wudi hanya bisa merasakan bahwa Ye Chen adalah lapisan ke-6 dari ramuan emas. Namun, Mo Wudi tidak akan pernah mempercayainya. Mo Wudi berkata dengan dingin, Yang Mulia, sepertinya Anda bukan dari kota ungu. Ini adalah urusan kota ungu saya. Tolong jangan ikut campur.
Saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi tidakkah menurut Anda terlalu berlebihan bagi Mohis untuk menindas seperti itu? Yang kuat seharusnya memiliki kemurahan hati yang kuat. Kalian para Mohis besar di Zicheng, tetapi mereka begitu mendominasi di sini. Apakah ini sikap yang kuat? Ye Chen berkata dengan ringan. Dunia ini adalah hutan belantara. Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu tidak akan tahu. Jika yang lemah tidak bisa menjadi kuat, mereka harus disingkirkan. Ini adalah hukum bertahan hidup. Mo Wudi berkata dengan dingin. Sekolah Mohismu benar-benar kuat di sini, tetapi bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kekuatan lain? Suatu hari, ketika kamu bertemu musuh besar, apakah kamu bersedia dihancurkan? Ye Chen menatap Mo Wudi dengan lebih dingin. Mo Wudi menatap Ye Chen dan ingin melihat sesuatu dari mata Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak memiliki apa-apa selain apatis di matanya. Kamu harus campur tangan dalam masalah ini. Mo Wudi bertanya lagi. Ye Chen berkata, karena kamu bertemu, tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Kalau begitu aku harus belajar beberapa jurus darimu untuk melihat apakah kau cukup kuat untuk menghadapinya. Mo Wudi sangat berhati-hati dalam ucapannya. Dia tidak mati, meninggalkan sederet kelonggaran, karena dia tidak dapat melihat tinggi badan Ye Chen. Karena guru Mohisme ingin melihatnya, ayolah. Ye Chen tidak berbicara omong kosong. Hanya kekuatan yang dapat memiliki persuasi absolut. Jika tidak, adalah omong kosong untuk mengatakan lebih banyak. Jiwa tua, bisakah kau mengatasinya? Ye Chen bertanya. Jiwa tua itu menepuk dadanya dan berkata, jika kau tidak dapat membuat keputusan pada tingkat pertama keadaan Yuanying, itu akan membuang-buang aura itu. Baiklah, aku serahkan padamu. Ye Chen tersenyum. Kemudian, kesadaran ilahi Ye Chen mulai tertidur lelap. Jiwa tua itu mengambil inisiatif untuk menempati tubuh Ye Chen. Dengan bantuan tubuh Ye Chen, dia melepaskan napas yang kuat, dan langsung menyerang Mo Wudi. Dengan minuman dingin, napas yang kuat keluar, dan kekuatan lapisan pertama Yuanying ditampilkan secara ekstrim. Dengan pisau tinta di tangannya, pedang ki vertikal dan horizontal dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Ledakan, ada suara keras di langit, dan seluruh dunia berguncang, yang mengejutkan banyak orang. Di kota ungu, banyak biarawan bergegas keluar untuk mencari tahu. Keluarga Luo juga berlari keluar dan melihat pertempuran di langit. Mereka ketakutan. Itukah kekuatan Ye Shaoxia? Bukankah itu Master Lama Mohis? Bisakah kita bersaing dengan para Master Mohis? Baik Loyang maupun Lo Yue terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang muda seperti itu akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sekolah Mohis bertemu lawannya. Sekolah Mohis telah mendominasi kota ungu selama bertahun-tahun, dan akhirnya saatnya untuk melihat bagaimana sekolah Mohis berakhir. Para biarawan di kota ungu ditindas oleh sekolah Mohis. Sekarang seseorang dapat berhadapan dengan sekolah Mohis, mereka secara alami berdiri diam dan berharap sekolah Mohis akan mati. Bertarunglah, pihak lain benar-benar kuat. Mo Xiong juga melihat pertempuran dari jauh di udara, dan memeras keringat untuk Mo Wudi di dalam hatinya. Pertempuran di udara sangat sengit. Cahaya pedang dan roh pedang menyala dan berkelap-kelip di udara. Kemarahan atmosfer terus meletus, langit bergetar, meraung, beberapa bangunan di tanah terguncang hingga runtuh. Jiwa tua itu mengendalikan tubuh Ye Chen dan melepaskan roh pedang yang mengerikan. Dia menerapkan hukum pedang secara ekstrim. Roh pedang itu gila. Seluruh area tampaknya dilindungi oleh pedang Qi. Semua jenis pedang Qi dihasilkan dari udara tipis dan dipotong menjadi yang tak terkalahkan. Kendo yang sangat kuat. Hati Mo Wudi terguncang, dan napas seluruh tubuhnya meledak hingga ekstrim. Qi pedang juga mengerikan. Setiap pisau memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Nak, demi dirimu, kali ini aku akan membuat pengecualian. Jiwa tua itu tidak punya pilihan selain tersenyum dan minum. Roh pedang itu bahkan lebih menakutkan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan tidak meninggalkan sedikit pun kekuatan cadangan. Seluruh area berubah menjadi dunia pedang. Semua pedang berkumpul dan berlari ke lautan pedang. Teror mencapai ekstrim. Di seluruh dunia, Mo Wudi meraung dan memotong 9 pisau. Itu berubah menjadi kisi 9 istana, saling silang, tanpa celah. Dia membunuh. Ledakan, 2 kekuatan teror itu pecah sepenuhnya. Langit tampak hancur, berguncang hebat.
Rumah-rumah di bawah tanah hancur. Banyak biksu merasa tidak stabil di udara. Setelah serangan ini, Hun Lao dan Mo Wudi sama-sama mundur. Mereka bertarung sampai sekarang. Tampaknya mereka berimbang. Hati Mo Wudi terguncang. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, akan ada beberapa kerusakan. Kekuatanmu hebat, Mo Mo mengaguminya. Mulut inisiatif Invincible, pepatah seperti itu, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Mo Wudi mengakui kekuatan Ye Chen. Jiwa tua itu mundur dan kembali ke 8 trigram Taiji. Ye Chen terbangun dan berkata, Guru Mohisme pandai dalam hal kekuatan. Jika kita terus bertarung, pasti akan ada korban. Lebih baik mundur selangkah. Ye Chen tidak agresif, selangkah demi selangkah ke Mo Invincible, biarkan dia menuruni tangga. Mo Wudi secara alami bersedia berkata, baiklah, mulai sekarang, para Mohis tidak akan pernah menggunakan cara apapun untuk saling menyerang. Itu akan lebih baik. Ye Chen mengepalkan tinjunya. Mo Wudi menatap Ye Chen sebentar, lalu berbalik untuk pergi ke dalam kegelapan. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Mo Wudi bahkan menunjukkan kelemahan. Ini adalah pertama kalinya sekolah Mohis menunjukkan kelemahan kepada orang lain di kota ungu untuk pertama kalinya. Ye Chen kembali ke keluarga Luo, yang baru saja mengalami keterkejutan. Rumah itu banyak yang runtuh dan berantakan. Kakak Ye, kamu baik-baik saja? Luo Xiaodi bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Sekolah Mohis tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih banyak, Xia Ye muda. Loyang sangat gembira, dan segera maju untuk berterima kasih. Ye Chen tidak menatapnya dengan cara yang sama, dan berkata kepada Luo Xiaodi, meskipun sekolah Mohis tidak akan mengganggu keluarga Luo lagi, yang terbaik adalah menjadi kuat, dan benar-benar dapat melindungi diriku sendiri. Aku hanya seorang pejalan kaki dan tidak bisa tinggal di kota ungu. Jadi, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Apakah kamu ingin pergi? Luo Xiaodi tersesat. Aku punya urusan, jadi wajar saja aku tidak bisa tinggal di sini terus. Ye Chen tertawa, lalu berkata dingin kepada Loyang, lain kali jika kau melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Momentum pidato Ye Chen benar-benar membuat Loyang terpesona. Loyang bahkan berkata, jangan khawatir, Xia Ye muda, itu tidak akan terjadi lagi. Jika demikian, langit akan menghantam 5 guntur. Tidak masalah bagiku apakah kamu menebas atau tidak. Ingat saja, Ye Chen mendengus. Loyang mengangguk berulang kali dan tidak berani melanggarnya. Luo Xiaodi berkata, Saudara Ye, terima kasih telah menyelamatkan Xiaodi dan keluarga Luo. Ini yang kutemukan di puncak Gunung Suci. Aku tidak tahu itu ada di sana. Ini sebuah peringatan. Luo Xiaodi mengeluarkan sepotong batu ungu, terlihat lebih indah, seperti ametis, memiliki semacam perasaan seperti mimpi. Di batu ungu itu, ada juga sebuah lubang kecil, yang digantung oleh Luo Xiaodi dengan tali merah, yang digunakan sebagai ornamen pribadi. Itu ditemukan di Gunung Suci. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Xiaodi mengangguk. Orang-orang di kota ungu suka pergi ke Gunung Sensan untuk mencari negeri dongeng. Aku pernah ke sana. Aku menemukan benda ini secara tidak sengaja. Aku merasa benda ini sangat indah. Aku memakainya sebagai aksesori pribadi. Ye Chen penasaran. Begitu dia menemukan sesuatu yang berwarna ungu, dia selalu merasa bahwa dia memiliki hubungan yang erat dengan Protoss. Jiwa tua, apakah kamu tahu benda apa ini? Ye Chen bertanya. Jiwa tua itu melihatnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, meskipun aku tidak tahu benda apa ini, kesadaran diriku mengatakan bahwa benda ini tidak sederhana, reruntuhan Sensan semuanya hancur, dan benda ini masih memiliki kecemerlangan seperti itu. Pasti ada alasan mengapa benda ini masih memiliki kecemerlangan seperti itu. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata kepada Luo Xiaodi, Xiaodi, di mana kamu menemukannya di Gunung Suci, ingat. Ya, Luo Xiaodi berkata, Saudara Ye, apakah ada yang istimewa tentang batu ini? Itu belum jelas, tetapi dengan kesadaran diriku, itu seharusnya bukan batu biasa. Ye Chen berkata dengan positif. Loyang sangat gembira saat mendengarnya. Yang Xia Ye, apakah ini hal baik yang dapat membantu orang untuk berkultivasi? Apa hubungannya denganmu? Flying Tiger melotot. Loyang menelan ludah,
tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hari ini sudah larut, besok pagi, kita akan pergi ke Sensan untuk melihat-lihat, kata Ye Chen. Baiklah, Luo Xiaodi mendengarkan Ye Chen dan mengangguk dengan gembira. Ye Chen sedang berlatih di luar halaman. Dia tidak masuk ke kamar untuk beristirahat. Luo Xiaodi tidak bisa tidur di kamar. Penampilan Ye Chen membuatnya merasa seperti sedang jatuh cinta. Pikirannya penuh dengan sosok Ye Chen. Dengan cara ini, setelah semalam, sekejap mata menyingsing, semangat Luo Xiaodi pagi-pagi sekali sangat baik, berlari ke halaman dan berkata, "Kakak Ye, ayo pergi." "Gadis, bagaimana bisa kau begitu bersemangat? Begitu fajar menyingsing, kau berteriak ingin pergi." Harimau terbang menyipitkan matanya, seolah tidak bangun dengan malas. "Jika kau ingin menemukan harta karun, kau harus bersikap positif." Mata Luo Xiaodi yang berkaca-kaca menoleh. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena antusiasmenya begitu tinggi, "Ayo pergi. Ayo pergi." Luo Xiaodi melompat dengan gembira dan mengikuti Ye Chen ke Gunung Suci. Gunung Suci, Luo Xiaodi, menurut ingatannya, membawa Ye Chen ke tempat di mana ia menemukan batu ungu. Itu adalah sepotong reruntuhan. Ye Chen juga tampaknya pernah datang ke sini sebelumnya, dan tidak menemukan apapun. "Di mana lokasi tepatnya?" tanya Ye Chen. Luo Xiaodi berpikir sejenak, lalu berjalan ke istana yang rusak dan berkata, "Ini mungkin tempatnya. Aku ingat itu karena matahari memantulkan cahaya ungu. Kupikir itu adalah harta karun." Ye Chen berjalan ke istana, yang pada dasarnya runtuh dan mengubur semuanya di bawah tanah. 18 monster keluar. Ye Chen minum. Kemudian, dari udara tipis muncul 18 monster besar. Luo Xiaodi ketakutan dan dengan cepat bersembunyi di samping Ye Chen. Flying Tiger berkata dengan puas, "Jangan takut, ini semua tanganku. Monster-monster ini sangat kuat." Luo Xiaodi terkejut. Feitian Tiger berkata dengan lebih bangga, "Tentu saja, kamu tidak melihat siapa yang ada di bawah ini. 18 monster, gali tempat ini untukku," perintah Ye Chen. Raung. 18 monster meraung dan mulai menggali dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, di sini digali dan sebuah lubang besar muncul. "Berhenti!" Ye Chen berteriak. 18 monster semuanya berdiri di samping dengan patuh. Ye Chen pergi ke gua besar dan melihatnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka masih ada ruang di bawah ini. Jika kamu tidak menggalinya, kamu tidak dapat menemukannya. Terus gali dan gali sampai tuntas." 18 monster mulai bekerja dengan penuh semangat, menggali lubang yang semakin besar, dan akhirnya dapat melihat situasinya dengan jelas dengan bantuan cahaya. "Bagaimana?" Ye Chen tiba-tiba melihat cahaya ungu menyala di sisi lubang. Dengan tangan besar, sebuah batu ungu muncul, seukuran milik Luo Xiaodi. "Satu lagi." Luo Xiaodi terkejut. Ye Chen dengan hati-hati melihat batu itu, lalu menjalankan pemurnian kekuatan spiritual. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan keluar dari batu itu. Seluruh batu itu tampak aktif. Batu itu bersinar dan penuh kekuatan. Luo Xiaodi tampak konyol. Dia benar-benar melihat sebuah harta karun. Namun, dia masih memakainya sebagai hiasan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Hati Ye Chen juga terkejut, cahaya ungu melonjak, semburan aura ungu mengalir. Ini adalah Senjing. Jiwa tua itu tiba-tiba membuka mulutnya, dengan cara yang luar biasa. Ye Chen terkejut, apa itu kristal ilahi? Dia hanya tahu bahwa ada 7 jenis kristal spiritual di dunia, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Itu bukan 7 jenis. Apakah mereka lebih kuat daripada ametis? Kristal dewa adalah kristal yang dipadatkan dari esensi protos. Kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah kohesi protos setelah kematian, dan kohesi roh. Itu adalah sumber daya unik bagi protos untuk diwariskan dari generasi ke generasi, dan dunia luar tidak akan pernah bisa ditemui. Jiwa tua itu cukup bersemangat dan berkata, "Meskipun kristal ilahi ini tidak sekuat ametis, ia tidak hanya mengandung kekuatan, tetapi juga warisan. Jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan beberapa warisan protos dari kristal ilahi." Protos adalah ras yang mengerikan. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan para dewa. Mereka memiliki darah yang kuat di tubuh mereka. Oleh karena itu, Protos berbakat dan memiliki kekuatan besar yang jauh melampaui Terran.
Oleh karena itu, Protoss menganggap diri mereka tinggi. Di antara para Protoss, generasi yang lebih tua akan berubah menjadi kristal dewa dan mewariskan warisan mereka sedemikian rupa untuk terus memberi manfaat kepada para Protoss. Oleh karena itu, warisan para Protoss tidak ada habisnya, dan setiap leluhur para Protoss telah memberikan kontribusi yang menyeluruh kepada para Protoss. Artinya, mungkin aku bisa mendapatkan beberapa warisan dari para Protoss di kristal dewa. Hati Ye Chen juga bersemangat. Dia tahu bahwa alam yang sama hampir tak terkalahkan. Terutama di bidang larangan dewa, kekuatan tempur orang dapat ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan. Jika dia bisa mendapatkan warisan seperti itu di daerah larangan dewa, Ye Chen yakin bahwa dia dapat membunuh satu lapisan negara Yuanying di lantai 8 alam Jindan. Apa ini, Saudara Ye? Luo Xiaodi bertanya dengan mata besarnya yang berkedip. Ye Chen tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, ini adalah hal yang baik, tetapi kamu tidak dapat memintanya. 18 monster, tolong balikkan tempat ini sepenuhnya dan temukan batu-batu ungu ini. 18 monster patuh untuk melihat apakah akan membalik bagian reruntuhan ini. Ye Chen dan Luo Xiaodi berdiri di belakang harimau terbang, dengan hati-hati mengamati situasi berikut. 18 monster sangat berhati-hati, apakah area ini semuanya akan membuat waktu, lubang besar mana yang juga menjadi lebih besar, di dalamnya benar-benar terbuka. Setelah waktu yang lama, 18 monster itu mengeluarkan 9 keping kristal dewa dan memberikannya kepada Ye Chen. Ye Chen penuh dengan kegembiraan, dan kemudian melompat ke dalam gua besar. Luo Xiaodi dan harimau Feitian mengikutinya. 18 monster, teruslah mencari melalui reruntuhan lain dan temukan batu-batu ungu. Perintah Ye Chen datang dari gua, dan 18 monster meraung untuk menemukan reruntuhan lainnya. Di dalam gua, ini adalah istana dengan ruang yang luas. Ye Chen mendongak dan menebak, ini karena istana telah tenggelam sepenuhnya, jadi terkubur di sini. Saat Ye Chen berjalan, dia mencari ametis. Seluruh kuil hampir sepenuhnya terpelihara. Dia mencari banyak tempat dan tidak menemukan apapun. Ye Chen dengan sabar mencarinya dengan saksama, tidak pernah melepaskan satu tempat pun, dan akhirnya tiba di gerbang batu yang tertutup. Pintu batu lainnya terbuka, tetapi yang ini tertutup. Ye Chen meledakkan dengan tinjunya, dan gerbang batu itu terciprat dan hancur. Ye Chen berjalan ke gerbang batu. Ada mayat di gerbang batu. Di samping mayat itu, ada setumpuk kristal dewa ungu berserakan. Banyak batu ungu. Luo Xiaodi menangis. Ye Chen melihat ke ruang batu. Tidak ada yang lain di dalamnya, seperti digunakan untuk menutup. Jangan pikirkan itu pasti Protoss. Ye Chen tidak tertarik padanya, jadi dia mengambil semua senjing. Di seluruh kuil, hanya ada sedikit kristal dewa. Ye Chen dan Luo Xiaodi berjalan keluar dari gua besar. Ye Chen bingung dan berkata, apa yang terjadi di sini? Mengapa para dewa tiba-tiba menghilang? Kelihatannya aneh. Ye Chen berpikir sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar. Apakah kota ungu ada hubungannya dengan para dewa? Kota ungu, jiwa tua itu juga merasa bahwa tampaknya ada hubungan antara penampakannya, tembok kota ungu itu semuanya berwarna ungu, apakah ini benar-benar berhubungan? Kupu-kupu kecil, mengapa kota ungu disebut kota ungu? Ye Chen bertanya. Luo Xiaodi berkata, ada dua cara untuk mengatakannya. Salah satu cara yang sederhana adalah tembok kota ungu berwarna ungu, jadi disebut kota ungu. Ada juga sebuah legenda. Dikatakan bahwa dahulu kala, kota ungu dibangun oleh seorang pria kuat di Gunung Suci. Setelah selesai, kota itu akan disebut kota ungu. Kota ungu didirikan oleh orang-orang di Gunung Suci. Ketika berita itu datang, Ye Chen merasa luar biasa. Raungan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari binatang buas, dan Ye Chen segera bergegas untuk melihat singa emas bertarung dengan seorang pemuda berambut ungu. Protoss. Wajah Ye Chen sedikit tenggelam. Raung. Singa Jin Yan meraung dan bertarung sengit dengan Protoss. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia bukan lawan Protoss. Beraninya kau menggertak bawahanku. Harimau Feitian sangat marah dan langsung menyerbu keluar. Ia berubah menjadi harimau yang ganas dan melemparkan istana kuno untuk menekannya. Perubahan yang tiba-tiba itu juga mengejutkan Protoss. Mereka segera mundur, dan udara ungu mengalir ke aula kuno. Aula kuno itu ditekan dan bertabrakan dengan gas ungu, dan meledak keluar.
Alam Protos berada di lantai 7 ramuan emas, yang berada di alam yang sama dengan harimau terbang. Dengan raungan harimau terbang, aula kuno tiba-tiba tertindas. Protos merasakan tekanan besar dan orang-orang yang sebenarnya terlempar keluar. Bang! Di tanah, sebuah lubang besar menghantam, Protos menjulurkan seteguk darah, menatap harimau terbang dengan ngeri. Harimau itu sangat kuat, Luo Xiaodi memuji. Harimau terbang menyeringai dan berkata, itulah alam. Ye Chen muncul di depan Protos dan bertanya, aku bertanya padamu, gunung suci ini dulunya adalah tempat Protosmu. Orang-orang yang rendah hati, suatu hari, Protos kita akan kembali dan dapatkan kembali gunung suci dan kota ungu. Protos itu berteriak dingin, dan cahaya ungu langsung menyala. Wajah Ye Chen berubah dan tinjunya meledak. Bang! Tubuh Protos yang akan meledak dihancurkan oleh tinju Ye Chen. Sepertinya kota ungu memang terkait erat dengan Protos. Ye Chen mendengar Protos, Luo Xiaodi berkata sebelumnya legenda itu seharusnya benar, kota ungu adalah yang dikatakan Protos untuk didirikan. Poin pentingnya adalah ini adalah kerangka Teran. Protos telah membangun kota di dunia manusia, dan mereka ingin mendasarkan diri di sana untuk waktu yang lama. Dan mengapa mereka pergi lagi? Apakah orang-orang kuat di wilayah utara tidak dapat mentolerir keberadaan mereka dan mengusir mereka? Dari apa yang dikatakan orang ini tadi, kita dapat menarik kesimpulan berikut. Gunung suci ini sangat penting bagi Protos. Kedua, kota ungu adalah Protos. Itu benar dan seharusnya sangat berguna. Ketiga, Protos akan segera datang ke sini lagi. Jiwa tua itu berpikir sejenak dan kemudian berkata. Ye Chen setuju dan mengangguk. Ketiga poin ini juga yang ada dalam pikirannya. Akhirnya, dia berkata, jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang ini, aku khawatir kita harus pergi ke sekolah Mohis. Mungkin mereka tahu lebih banyak tentang ini. Kemudian, Ye Chen meminta 18 monster untuk mencari di semua reruntuhan, dan menemukan lebih dari 10 kristal dewa. Xiaodi, kamu harus mengambil dewa-dewa kristal ini dan berlatih dengan baik. Ingat, masalah ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Apakah kamu mengerti? Jika tidak, kamu akan dibunuh. Kamu hanya bisa mengetahuinya. Ye Chen menegur. Begitu ya, Luo Xiaodi melihat Ye Chen begitu serius dan mengangguk dengan berat. Ye Chen memberi Luo Xiaodi 20 keping senjing, lalu mereka meninggalkan Sensan bersama. Setelah kembali ke Zicheng, Ye Chen meminta Luo Xiaodi untuk kembali sendiri, sementara dia pergi ke sekolah Mohis. Ye Chen langsung datang ke halaman sekolah Mohis. Pria Mopao dari sekolah Mohis menemukan Ye Chen dan segera mengelilingi Ye Chen. Katakan pada tuan lamamu untuk keluar dan menemuimu. Ye Chen berkata dengan ringan. Apakah itu yang ingin kau lihat? Mereka yang menerobos masuk ke sekolah Mohis tanpa izin akan dibunuh. Seorang pria besar berjubah tinta berteriak, dan semua orang berjubah tinta bergegas ke sana. Ye Chen mendengus dingin, dan seluruh tubuhnya meledak dengan roh pedang yang mengerikan, dan pedangnya melesat ke segala arah, dan semua orang berjubah tinta langsung terhempas. Panggil tuan lamamu keluar jika kau tidak ingin mati. Ye Chen berkata dengan dingin. Baru saja, wajah pria Mo Pao banyak berubah. Baru saja hendak melapor, Mo Xiong keluar dari aula. Ia melihat Ye Chen dan kucing putih di bahunya. Ia tahu siapa Ye Chen. Saya adalah kepala keluarga Mohis. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mo Xiong sangat sopan dan tersenyum. Ye Chen berkata, saya datang hanya untuk menanyakan beberapa hal dan ingin mengobrol dengan pemilik kampung halaman saya sendiri. Mo Xiong ragu-ragu sejenak dan tidak menunggu jawabannya. Suara Mo Wudi terdengar dan berkata, silakan datang ke sini. Silakan. Mo Xiong memberi isyarat untuk mengundang, dan pengikut Ye Chen masuk bersama. Tiba di sebuah bilik batu, Mo Xiong membuka bilik batu, Mo Wudi duduk di bilik batu, Ye Chen memasuki bilik batu, Mo Xiong pergi. Duduklah, Tuan. Mo Wudi menatap Ye Chen sekilas. Ye Chen duduk di kasur lipat di seberang Mo Wudi. Mo Wudi berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya ingin tahu tentang beberapa hal. Saya harap Tuan tua dapat membantu saya memecahkan keraguan saya. Ye Chen berkata dengan ringan. Jika lelaki tua itu tahu, dia harus mengatakan semuanya tanpa mengatakan apapun. Mo Wudi menunjuk kepalanya. Ye Chen berkata, saya ingin tahu asal-usul Sensan dan Zicheng.
Mo Wudi tertegun sejenak dan menatap Ye Chen. Setelah beberapa saat, Mo Wudi berkata, "Tuan, mengapa Anda tertarik pada Gunung Suci dan Kota Ungu? Itu hanya gunung dan kota. Tuan tua tidak perlu bertele-tele. Jika Tuan tua tahu tentang itu, dia bisa mengatakannya dengan jelas." Ye Chen sangat langsung dan berkata, "Saya mendengar bahwa pernah ada sekelompok orang yang sangat kuat di Gunung Sensan. Mereka juga membangun sebuah kota di dekat Gunung Suci, yang disebut Kota Ungu, namun, mereka kemudian menghilang. Kau sudah mengetahuinya dengan jelas. Mengapa kau bertanya padaku?" Mo tidak terkalahkan. Ye Chen berkata, "Saya ingin tahu lebih detail, misalnya, siapa saja kelompok orang di Gunung Sensan, dan tujuan mendirikan Kota Ungu. Mengapa tiba-tiba menghilang lagi?" Setelah mendengar ini, Mo Wudi menghela napas, ini adalah legenda dari masa lalu. Dikatakan bahwa ada sekelompok orang kuat dengan darah dewa yang tinggal di Gunung Suci. Mereka sangat kuat. Seluruh Gunung Suci pernah menjadi gunung abadi yang dipikirkan banyak orang di dekatnya. Kemudian, orang-orang itu mendirikan Kota Ungu. Tampaknya sesuatu terjadi pada Gunung Suci tak lama setelah didirikannya Kota Ungu. Menurut beberapa catatan, gunung itu berguncang, dan tampaknya terjadi perang besar. Setelah itu, tidak ada tanda-tanda siapapun di gunung itu. Mo Wudi menatap Ye Chen dan melanjutkan, orang-orang di Kota Ungu telah menghilang tanpa jejak. Kemudian, beberapa orang pindah untuk tinggal di kota ini, dan setelah itu, ada situasi saat ini. Mendengar ini, Ye Chen merasa ada banyak celah dan bertanya, apakah tidak ada yang melihat tempat pertempuran itu? Mo Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak diketahui. Tidak ada catatan. Saya juga pernah mendengar beberapa legenda. Bagaimanapun, ini adalah masalah beberapa era kekacauan untuk waktu yang lama. Peristiwa beberapa era kekacauan bukanlah periode kehancuran besar. Ye Chen mengerutkan kening dan terkejut. Apakah Protoss ingin berpijak di sini selama kehancuran besar? Atau apakah Anda berpikir bahwa dunia manusia ditakdirkan untuk binasa? Jadi Anda mulai membangun kota, dan kemudian perlahan-lahan menempati tempat di dunia. Gagasan ini dapat diterima. Pada saat itu, dunia manusia terus-menerus diserbu oleh iblis, setan, hantu, dan Protoss, dan ada pertempuran di mana-mana. Mereka semua ingin menempati sasis dunia manusia. Para Protoss membangun Kota Ungu di sini, dan hati Sima Zhao terkenal. Apakah maksud Anda Sensan adalah benteng para Protoss pada periode kehancuran besar? Ye Chen tiba-tiba memikirkan hipotesis seperti itu. Tuan Mo, apakah Anda tahu waktu spesifik ketika orang-orang di gunung itu pergi? Ye Chen harus memastikan lebih lanjut. Mo Wudi mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, seharusnya itu adalah akhir dari periode kekecewaan besar. Benar sekali, hati Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah semuanya telah diketahui. Dia berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Tuan Mo, karena telah menyela pembicaraanku. Selamat tinggal, kata Ye Chen, dan berjalan keluar dari ruang batu. Mo Wudi mengerutkan kening. Ye Chen tiba-tiba bertanya tentang hal-hal ini. Itu jelas tidak semudah mengetahuinya. Menurut pengalaman dan kesadarannya selama bertahun-tahun, Ye Chen pasti telah menemukan nilai besar Sensan. Mo Xiong, panggil Mo Wudi. Ye Chen meninggalkan sekolah Mohis dan berjalan di jalan Zicheng, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, sepertinya Sensan memang salah satu benteng para Protoss di dunia manusia, atau salah satunya. Hun Lao berpikir bahwa ada beberapa kebenaran. Setelah berakhirnya periode kekecewaan besar, semuanya telah tenang. Tidak mungkin bagi dunia manusia untuk membiarkan para Protoss tetap berada di dunia manusia. Oleh karena itu, ia dengan tegas mengambil inisiatif untuk mengusirnya. Akibatnya, tidak ada sosok di gunung itu. Lalu, ketika para Protoss pergi, mereka sama sekali tidak mau kembali. Kalau begitu, Sensan mungkin masih menjadi markas mereka. Jiwa tua itu berspekulasi. Ye Chen semakin merasa bahwa pasti ada rahasia besar di Gunung Suci itu dan berkata, pergilah ke Gunung Suci. Ye Chen meninggalkan Zicheng lagi dan pergi ke Sensan. Saat ini, aliran Mohis juga mengirim sejumlah besar orang ke Gunung Suci, dipimpin oleh 3 Mo Tao tua dari aliran Mohis, dan orang kuat dari judul buku dari lantai 9 alam ramuan emas. Ye Chen tiba di Gunung Sensan dan memutarnya. Seluruh gunung tampak sangat tenang,
seperti besi hitam besar yang tertanam di bumi. Gunung itu begitu besar sehingga sangat sulit untuk membalikkannya. Ye Chen merasa bahwa hatinya lebih dari cukup dan kekuatannya tidak cukup. Jika dia memulai dengan membabi buta, dia mengatakan bahwa itu menghabiskan terlalu banyak tenaga dan sumber daya material. Lihat dengan saksama terlebih dahulu untuk melihat apakah ada petunjuk. Jiwa itu tua dan mantap. Ye Chen mengangguk sedikit dan mulai mencarinya dengan saksama di Gunung Suci. Namun, pada saat ini, orang-orang Mohis bergegas datang, dan Ye Chen mengerutkan kening. Mo Tao melihat Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu juga mencari peluang di sini. Orang tua Mo Jia benar-benar licik. Dia sangat cepat. Ye Chen mencibir dalam hatinya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, ada peluang besar di Gunung Suci. Tentu saja, Anda ingin mengambil risiko. Dengan begitu banyak orang Mohis yang keluar, apakah ini hal yang baik untuk ditemukan? Wajah Mo Tao sedikit berubah, dan dia berkata dengan haha, di mana, kami juga datang untuk mengambil risiko. Meskipun ada peluang besar, kami tidak dapat memenuhinya semua. Jika kami membawa lebih banyak orang, peluangnya akan lebih besar. Kalau begitu luangkan waktu untuk menemukannya. Semoga berhasil, tuan-tuan. Ye Chen tersenyum ringan dan pergi dengan cepat. Kepergian Ye Chen membuat Mo Tao juga tidak bereaksi, jadi begini. Tuan ketiga, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria berjubah tinta bertanya. Mo Tao berkata, bubar, cari dengan saksama Gunung Suci untuk melihat temuan yang mencurigakan. Ya, orang-orang Mo Pao dengan cepat berpencar dan mulai mencari Sensan. Ye Chen tidak jauh dari Gunung Suci. Mengamati orang-orang Mohis di dekat gunung, dia berkata sambil tersenyum, sekarang biarkan mereka mencariku. Hanya saja aku bisa menghemat waktu. Sayang sekali untukmu. Flying Tiger tersenyum buruk. Di Gunung Suci, wajah Mo Tao muram. Hampir semua reruntuhan tampaknya telah digulingkan oleh orang-orang. Sebelum Ye Chen mengeluarkan lubang besar, mereka juga masuk dan tidak mendapatkan apa-apa. Teruslah mencari, cari di seluruh gunung. Mo Tao tidak mau mengatakannya. Semua orang Mo Pao terus mencari di Gunung Suci, tidak ingin melewatkan satu tempat pun. Sekitar 1 jam kemudian, sejumlah besar orang berambut ungu muncul di dekat kota ungu. Ada 20 atau 30 orang. Napas semua orang tidak lemah. Kekuatan terendah adalah lantai ke-7 dari ramuan emas. Ini adalah kota ungu, kota yang dibangun oleh Protos kita. Kepala seorang pemuda puncak 9 lapisan ramuan emas memandang kota ungu dengan ekspresi bangga. Di masa depan, semua orang yang rendah hati ini akan diusir. Mereka tidak pantas memiliki kota ungu. Seorang pemuda lain meremehkan. Pemuda terkemuka mendengus dingin, tunggu, dunia akan menjadi dunia Protos kita cepat atau lambat. Teran akan menjadi budak kita. Pergi ke Gunung Suci. Sekelompok Protos datang ke langit Sensan. Ye Chen, yang sedang menunggu di dekat gunung, tiba-tiba merasakan napas yang kuat. Dia mendongak dan mengerutkan kening. Ada begitu banyak Protos di sini. Ye Chen tercengang. Mereka pasti datang demi Gunung Suci, sehingga kita dapat memiliki burung pipit kuning di belakang. Harimau Feitian memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, aku telah membuat kemajuan. Aku selalu pintar. Harimau terbang itu bersenandung. Ye Chen menyembunyikan napasnya dan memperhatikan perubahan itu. Kemunculan para Protos membuat semua keluarga Mo terkejut. Ketika pemimpin para Protos melihat begitu banyak orang di Gunung Suci, wajahnya muram dan dia berkata dengan marah, orang-orang Teran yang rendah hati berani menyerang Gunung Suci kita. Dosanya tidak dapat diampuni. Bunuh aku. Semua Protos semuanya mengeluarkan napas teror dan membunuh para Mohis. Wajah Mo Tao berubah. Siapakah orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa menyerang mereka secara langsung? Teman-teman, ada yang ingin dikatakan. Mo Tao bahkan jalan yang sibuk. Namun, yang menanggapinya adalah cahaya pedang ungu, dan wajah Mo Tao berubah drastis. Ini adalah pukulan di puncak 8 lapisan ramuan emas. Dengan kekuatannya di lantai 7 alam ramuan emas, dia sama sekali tidak tahan. Puff! Satu persatu, mereka terkejut melihat 2 jubah tinta. Setelah Protos membunuh mereka, kekuatan keseluruhan Mohis tidak sebaik Protos. Meskipun ada 9 lapisan alam Jindan,
di tangan lantai 9 alam jin dan, itu semudah memotong sayuran. Lari, hanya satu tatap muka, orang-orang Mo Pao banyak yang tewas dan terluka. Orang-orang Mo Pao lainnya ketakutan dan segera melarikan diri. Tidak ada penistaan agama. Para pemuda yang bertanggung jawab sangat haus darah sehingga mereka mengejar mereka satu persatu, dan tidak ada yang lolos. Mereka semua dibasmi. Sebelum membiarkan Tibet Feng datang lebih dulu, tiba-tiba tidak pernah kembali, mungkin orang-orang ini dikatakan membunuh. Pemuda yang memimpin melihat tubuh manusia Mo Pao dan mendengus, itu terkutuk. Kali ini kita datang ke sini untuk menemukan fondasi yang ditinggalkan leluhur kita di sini, dan mendirikan pangkalan di sini secara diam-diam, sehingga dapat memfasilitasi serangan skala besar terhadap dunia manusia di masa depan. Seorang manusia protos. Pemuda yang memimpin mendengus dan berkata, dalam periode kehancuran besar, kita gagal dan harus mundur dari Sensan, hanya menyisakan sejumlah besar sumber daya di Sensan, menunggu kesempatan untuk kembali. Kali ini, kita tidak akan pernah gagal lagi. Daftar dewa di dunia telah terbentuk. Leluhur klan telah mengetahui bahwa klan iblis, dan klan hantu mungkin akan mengirim pasukan ke dunia manusia dalam waktu dekat, dan Perang Dunia Kedua pemusnahan akan pecah, untuk sepenuhnya melenyapkan Teran dan merebut daftar dewa. Seorang pemuda berkata, hal-hal ini masih awal, mari kita bersiap dan mencari pintu masuk sesuai dengan informasi yang diberikan oleh keluarga. Kata pemuda pertama. Lebih dari 20 protos segera menyebar dan mencari di seluruh gunung. Ye Chen berada jauh. Meskipun dia tidak dapat mendengar percakapan mereka, dia melihat bahwa protos tersebar dan tampaknya sedang mencari sesuatu. Dia mengerti bahwa tujuan protos pasti sama dengannya. Sepertinya tebakanku benar, masih ada hal-hal yang tersembunyi di Gunung Suci, yang sangat penting bagi protos. Ye Chen mencibir dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam setelah protos meluncurkan pencarian di gunung, beberapa protos tampaknya telah menemukan tempat mereka dan memanggil semua protos untuk berkumpul. Seharusnya di sini, seorang protos melihat ke medan di sekitarnya, sebuah jue giok ungu di tangannya memancarkan cahaya ungu. Semua protos memiliki jue giok seperti itu di tangan mereka. Saat ini, ada cahaya yang bersinar di jue giok itu. Pemimpin muda itu berkata, ya, ini dia. Buka tempat ini segera. Semua protos berhamburan, dan pemuda yang dipimpin oleh mereka mengeluarkan napas yang kuat, yang benar-benar mengangkat tanah di area ini. Reruntuhan berhamburan, Gunung Suci bergetar, dan area reruntuhan yang luas dibersihkan. Itu ada di reruntuhan. Mengapa 18 monster tidak keluar? Ye Chen terkejut melihat pemandangan ini. Setelah reruntuhan dibersihkan, sosok yang sangat rumit muncul di tanah dengan banyak rune, seperti susunan. Pada saat itu, para leluhur sengaja meruntuhkan seluruh tempat, hanya untuk menyembunyikan mata orang-orang dan menutupi susunan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ada susunan seperti itu di bawah reruntuhan. Pemuda pemimpin itu dengan puas mencibir. Namun, kami telah menemukan susunannya. Jika dibuka, gerakannya akan terlalu besar, dan akan menyebabkan masalah bagi Teran untuk memperhatikannya. Kata seorang pemuda. Pemuda yang memimpin juga menyingkirkan senyumnya dan berkata, itu benar. Karena tempat itu telah ditemukan, kami akan menjaga di sini untuk sementara waktu, dan mengirim orang kembali untuk menyebarkan berita dan menunggu kedatangan orang lain. Bagus. Sekelompok protos setuju untuk mengirim seorang protos di lantai 7 kerajaan ramuan emas untuk melaporkan berita tersebut, sementara protos lainnya menunggu di Gunung Suci. Hentikan dia dan bunuh dia. Ye Chen menuju jalan harimau Fei Tian. Harimau terbang segera berlari keluar, berubah menjadi bayangan putih dan dengan cepat mengejar. Aku tidak tahu apa yang terkubur di bawah gunung. Ye Chen perlahan mendekati Gunung Suci, dan kekuatan jiwa dilepaskan. Dia ingin mendengar lebih banyak protos mengobrol. Sembunyikan untuk saat ini, jalan pemuda yang memimpin. Dengan itu, beberapa protos segera memindahkan sejumlah besar batu dan menutupi susunan tersebut. Cari tempat untuk tinggal sementara. Pemuda yang memimpin memberi perintah dengan tertib. Saya melihat sebuah gua tempat saya bisa berlindung untuk sementara waktu. Seorang protos yang berjiwa kemanusiaan. Pemuda pertama berkata, baiklah, tinggalkan seseorang untuk menjaga di sini, dan sisanya akan mengikuti saya ke gua.
Sekelompok orang pergi, hanya menyisakan 3 protos yang bersembunyi di sini untuk menjaga. Ye Chen mendekat dengan hati-hati dan langsung menerapkan hukum waktu dan ruang. Tubuhnya muncul di depan seorang protos seperti hantu. Cahaya dingin menyala, dan kepala protos jatuh. Ye Chen bergerak cepat, dan dalam sekejap, diam-diam datang ke belakang seorang protos, menebasnya dengan pedang, dan melenyapkannya. Siapa? Pada saat ini, protos terakhir bereaksi dan berteriak keras. Ye Chen segera memegang tangannya, dan cahaya pedang meraung, membelah protos menjadi 2. Dia memecahkan 3 protos dalam sekejap. Ye Chen datang ke Arai, melambaikan tangannya yang besar dan mengangkat semua batu. Dia dengan hati-hati melihat Arai di tanah. Bisakah Arai ini memotivasi Anda? Ye Chen melihat setengah lingkaran dan kemudian berkata. Hun Lao juga mempelajarinya dengan saksama sejenak. Rune pada Arai adalah kuncinya, tetapi sulit untuk dipahami. Jiwa tua itu berkata, sangat sulit untuk membukanya. Selain itu, bahkan jika dibuka, tidak ada rasa takut akan kematian yang kecil. Itu hanya untuk membuat banyak suara. Apakah protos tidak takut ditemukan di sini? Kalau begitu aku akan membiarkan tempat ini ditemukan sepenuhnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengambil semuanya sendiri. Selain itu, jika dia ingin membuka Arai sepenuhnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia harus bergantung pada kekuatan orang lain. Itu juga benar. Bagaimanapun, semuanya adalah Teran. Selama itu bukan protos, itu tidak masalah. Seteguk sup sudah cukup. Jiwa tua itu tertawa. Pada saat ini, harimau terbang itu terbang kembali, berbaring di bahu Ye Chen, dan berkata, itu sudah dipecahkan. Bagaimana kita bisa membukanya di sini? Mata harimau terbang itu bersinar, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Ye Chen mengatakan idenya, meskipun harimau Fei Tian ingin mengambilnya sendiri, tidak ada cara. Dengan kekuatan mereka, sama sekali tidak mungkin untuk membukanya, dan mungkin untuk memicu formasi. Nenek, kita tidak bisa mendapatkannya, dan orang-orang protos juga tidak menginginkannya. Harimau terbang tidak melakukan 2 cara penampakan yang tak ada habisnya. Ye Chen tertawa dan berkata kepada jiwa tua itu, bisakah kamu menggunakan kekuatan 8 trigram Tai Chi? Aku akan mencoba dan aku tidak yakin akan berhasil. Hun Lao mengangguk sedikit, dan kemudian mendesak 8 diagram Tai Chi. Susunan emas itu tertutup, dan rune-rune itu melonjak dan jatuh pada susunan di tanah. Ketika susunan di tanah itu menyentuh diagram 8 diagram Taiji, tampaknya ada perlawanan. Pola-pola susunan itu berkedip, dan rune itu juga mulai aktif dan bersinar. Berhasil. Ye Chen sangat gembira. Susunan itu terpicu, dan tiba-tiba seluruh gunung suci itu tampak bergetar. Apa yang sedang terjadi? Para protos yang baru saja tiba di gua itu merasakan getaran gunung itu dan merasa ragu. Segera pergi ke susunan itu. Begitu wajah pemuda itu berubah, dia memimpin dengan bergegas keluar dari gua dan langsung menuju susunan itu. Susunan yang ditinggalkan oleh para protos diaktifkan, dan gunung suci bergetar. Kolom cahaya ungu naik ke langit dan naik ke langit. Bukankah itu terlalu banyak? Jangan kehabisan sup. Flying Tiger menatap cahaya ungu di langit dan bergumam. Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, itu bukan keputusanku. Singkatnya, kita tidak bisa menyerahkan hal-hal ini kepada protos. Itu benar. Harimau terbang berpikir dan mengangguk. Brengsek, sebuah kutukan datang, dan pemuda yang dipimpin protos bergegas ke Ye Chen dengan cahaya ungu mengalir di sekujur tubuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas Ye Chen dengan pedang. Ye Chen mencibir, dan kekuatan spiritual meledak, seluas lautan. Dengan satu pukulan, dia sangat mendominasi, dan puluhan ribu dewa dan gajah melonjak dan meraung. Bang! Cahaya pedang hancur, Vientin menginjakkan kaki di langit, dan langsung menuju pemuda yang dipimpin oleh Protos. Pemuda yang dipimpin oleh Protos meraung, dan udara ungu membubung ke langit, seperti api ungu yang menyala. Itu bahkan lebih ganas dan mengerikan untuk membelah gunung suci menjadi 2. Tianlong Babu. Ye Chen meraung dengan raungan, dan 8 serangan berguling dan membombardir, menghancurkan cahaya pedang ungu secara menyeluruh, menyapu dengan satu kaki, dan angin bertiup kencang. Seluruh tubuh pemimpin muda itu terbang terbalik dan menyemburkan seteguk darah.
Ye Chen muncul di samping pemuda kepala seperti hantu. Dengan satu pukulan, kekuatan dahsyat itu menyapu keluar. Pemuda Protoss itu tidak bisa menahannya. Dia berteriak dan tubuhnya terkoyak. Ketika Protoss lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Ye Chen tidak ragu untuk menembak satu demi satu. Cahaya pedang menyapu keluar, dan hujan pedang jatuh ke seluruh langit. Ah! Ada teriakan, dan banyak Protoss yang tubuhnya hancur. Pemandangan itu mengerikan. Beberapa Protoss di lantai 8 ramuan emas mampu menahan gelombang serangan ini, tetapi Ye Chen segera menyerang lagi. Kekuatan dahsyat melonjak masuk, dan pedang itu bersinar di seluruh tempat. Puff, puff, lantai 8 alam ramuan emas tidak dapat menahan semua pedang. Mereka semua mati di bawah pedang Qi. Saat ini, cahaya ungu dari susunan yang ditinggalkan oleh para Protoss lebih mengerikan, bahkan jika itu seperti ribuan mil, itu masih dapat dilihat dengan jelas. Para biarawan di kota ungu adalah yang pertama menemukan cahaya ungu. Mo Wudi muncul di udara, melihat ke arah Gunung Suci. Dia menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajahnya dan segera datang ke Gunung Suci. Ayah, ada apa dengan Sensan? Yunfan menunjuk ke gunung di kota kecil itu dan terkejut. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Pergerakan sebesar itu pasti akan menyebabkan banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak berpengaruh di masa lalu, katanya. Apakah ada harta karun di Sensan? Ribuan mil jauhnya, ada orang kuat yang melihat Gunung Suci, dalam hati mereka ngeri. Harta karun itu akhirnya muncul di Gunung Suci. Pergi ke Gunung Suci segera. Pada saat yang sama, kekuatan keluarga ribuan mil di sekitar, serta kekuatan beberapa klan, melihat cahaya ungu dari Gunung Suci, dan segera mengatur sejumlah besar orang untuk bergegas. Sekarang pergerakan Sensan pasti sudah diketahui oleh banyak orang. Kita sebaiknya mundur dulu. Flying Tiger menunjukkan senyum licik. Ye Chen menatap cahaya ungu itu dan mengangguk. Dia segera meninggalkan gunung dan mengamati dengan diam di kejauhan untuk melihat berapa banyak pasukan yang datang. Dia merasa puas setelah menyesap sup. Tentu saja, para biksu kota ungu adalah yang pertama tiba di Gunung Suci. Mo Wudi sangat bersemangat ketika dia datang ke formasi. Namun, dia tidak bisa mendekati formasi saat ini dan hanya bisa menunggu dengan cemas di satu sisi. Para biksu kota ungu melihat Mo Wudi masuk, juga tidak berani mendekat, hanya bisa melihat dari jauh. Setelah waktu yang lama, sekelompok orang muncul. Orang-orang ini kuat, dan napas seorang lelaki tua tidak ada bandingannya dengan Mo Wudi. Ketika orang-orang ini tiba, mereka semua melihat cahaya ungu di depan mereka. Lelaki tua itu melihat Mo Wudi yang sama, dan matanya penuh dengan permusuhan dan kewaspadaan. Setelah itu, beberapa tokoh datang berturut-turut. Mereka kira-kira 3 kekuatan. Yang terkuat dari 3 kekuatan adalah Yuan Yingjing. Orang-orang ini saling waspada dan mata mereka penuh dengan permusuhan. Aku tidak menyangka Gunung Sensan sudah tenang selama bertahun-tahun. Kali ini, begitu banyak suara. Pada saat ini, sebuah kereta perang meluncur di atas langit. Di langit, ada semua yang tua dan muda. Pemuda itu membawa pedang biru panjang. Nafas pemuda berada di puncak 9 tingkat alam Jindan, sementara napas lelaki tua yang pendiam itu telah mencapai tingkat Yuanying, dan lebih kuat dari yang lain. Keluarga Suanyuan juga datang. Beberapa orang di tempat kejadian mengenali asal-usul orang tua dan muda di kereta perang itu sekilas, dan mereka semua sedikit terkejut di dalam hati mereka. Bukankah keluarga Suanyuan jauh di Cina Tengah? Ini adalah bagian timur wilayah utara. Mengapa mereka datang untuk ikut bersenang-senang? Ada keraguan di hati yang kuat. Ledakan. Di langit, sejumlah monster bergegas ke langit, dan langit berguncang lagi. Para monster itu duduk di atas monster-monster itu dan menghitung jumlah mereka yang besar, dan suara mereka dapat terdengar dari jauh. Orang-orang dari gerbang binatang kerajaan datang. Seberapa berisik cahaya ungu itu? Tidak, beberapa pintu utama di wilayah utara akan datang ke sini. Seseorang berkata dengan ngeri, gerbang binatang kerajaan sangat kuat di Timur Tengah, dan ada banyak Yuan Yingjing yang kuat. Kali ini, tampaknya persaingannya sangat ketat. Seorang pria bermantel bulu melihat semua orang tua dan muda di kereta perang dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa tuan tua Suanyuan dari keluarga Suanyuan juga datang, yang menarik. Hidung gerbang binatang kerajaan sangat cerdas.
Itu diketahui segera setelah ada hal yang baik. Itu milik anjing. Pria muda dengan pedang biru itu mencibir. Wajah lelaki itu sedikit muram dan berkata, ini pasti pedang Xuan Yuan dari keluarga Xuan Yuan, bukan? Saat kau masih muda dan kekuatanmu telah mencapai level seperti itu, kau benar-benar harus bangga dengan modalmu. Betapapun kuatnya dirimu, kau tetap harus tahu bagaimana bersikap sopan. Sekelompok orang barbar tahu tata krama. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Pedang Xuan Yuan masih mencibir. Pedang, jangan banyak bicara. Suara Xuan Yuan serak. Wajah lelaki itu muram, dan dia mendengus dingin. Dia tidak memperhatikan pedang Xuan Yuan. Sepertinya ada beberapa keluarga besar dan pasukan besar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Harimau Fei Tian berbaring di bahu Ye Chen dan melihat segala sesuatu di Gunung Sensan. Ye Chen juga ketakutan. Mendengarkan percakapan mereka, tampaknya pasukan di bagian tengah wilayah utara telah terkejut. Jika gerbang utama wilayah utara muncul, apalagi dia, bahkan orang-orang yang hadir bahkan tidak bisa minum sup. Tunggu dan lihat. Ye Chen hanya bisa menunggu. Tidak jauh dari Gunung Suci, ketika Anda menghitung sosok Anda dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun yang menginjak pedang panjang yang sama, yang sangat alami dan tidak terkendali. Gerbang pedang ajaib telah datang juga. Sepertinya kita tidak datang lebih awal. Kepala pria parubaya itu menatap Lu Jian, dan ada tanda pedang di antara kedua alisnya. Ini adalah simbol Sekte Senjian. Setiap murid Sekte Senjian memiliki tanda seperti itu di alisnya. Apakah ini kultivasi pedang murni? Ye Chen ketakutan, dan semua orang penuh dengan roh pedang. Pria yang menjadi pemimpin itu menghembuskan pedang sepanjang waktu. Memang, wilayah utara jauh lebih kuat daripada wilayah timur. Jika Anda keluar dari beberapa klan atau keluarga, Anda akan memiliki yang kuat di Yuan Yingjing. Jiwa tua itu juga menghela nafas. Setelah waktu yang lama, tidak ada yang datang. Saat ini, semua kekuatan ini memiliki Yuan Yingjing yang kuat, dan perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, jadi mereka semua saling waspada. Cahaya ungu itu berangsur-angsur melemah, menyatu, dan akhirnya hanya pola susunan dan rune yang memancarkan cahaya ungu. Hadirin sekalian, kemunculan tiba-tiba harta karun Gunung Suci hari ini sungguh suatu kegembiraan yang besar. Yang terpenting sekarang adalah kita bisa mendapatkan harta karun itu dengan menghancurkan susunan ini. Kalau tidak, harta karun itu tetap bukan milik kita. Pada saat ini, Gu Xuanyuan membuka mulutnya. Dia sudah melihat bahwa susunan itu sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan oleh satu orang. Sepertinya ada pertempuran di sini. Pria bermantel bulu itu mengendus dan mencium bau darah. Sebelum Ye Chen pergi, semua mayat telah hancur, tetapi masih belum begitu sempurna. Itu benar-benar hidung anjing. Kamu bisa menciumnya. Pedang Xuanyuan mencibir. Pedang Xuanyuan, apakah kamu benar-benar akan mencabik-cabik wajahmu bersamaku di sini? Kamu tidak bisa dilindungi oleh Gu Xuanyuan. Kecuali kamu ingin menghilang selamanya. Kuno Xuanyuan tidak melihat ke arah pria bermantel bulu itu, suaranya sedikit serak, hanya 4 kata dari keluarga Xuanyuan ini, sudah cukup untuk mencegahnya. Pria dengan mantel bulu itu mendengus dingin. Dia sangat marah sehingga dia hanya bisa menahan nada ini untuk sementara. Hadirin sekalian, mari kita kesampingkan rasa terima kasih dan dendam pribadi untuk saat ini. Apa pendapat kalian tentang ini? Tuan Xuanyuan benar. Kita harus menghancurkan susunan ini bersama-sama sebelum kita bisa mendapatkan harta karun itu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Pria yang memimpin gerbang Senjian berkata dengan lemah. Saya setuju, pertama-tama buka susunannya, dan kemudian tergantung pada keberuntungan dan kekuatan mereka. Seorang lelaki tua yang memiliki kekuatan keluarga berkata. Orang lain juga mengangguk, dan pria parubaya yang dipimpin oleh para dewa Jian berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita kirim salah satu pemain terkuat dari semua pihak. Mari kita lihat apakah kita bisa menghancurkan susunan ini. Bagus. Pria dengan mantel kulit binatang dari gerbang binatang kerajaan itu dengan berani berdiri. Xuanyuangu juga keluar dari kereta perang, dan yang lainnya masing-masing mengeluarkan satu yang terkuat. Mo Wudi juga secara otomatis berdiri. Total ada 7 kekuatan. 7 orang kuat mengelilingi susunan itu, dan mereka semua memancarkan napas yang kuat. Lakukan.
Pria parubaya dari gerbang Senjian itu berteriak keras, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pedang. Roh pedang yang kuat muncul dari langit dan jatuh dari langit. Orang-orang lainnya juga bergerak. Monster ganas keluar dari dada pria itu dan meraung ke arah formasi. Sebuah pedang muncul di belakang Xuan Yuangu, yang dimasukkan ke tengah formasi dari langit. Sisanya yang kuat juga akan menampilkan serangan yang paling dahsyat. 7 kekuatan teroris meletus pada saat yang sama, seluruh gunung suci berguncang hebat, cahaya ungu dari formasi itu meletus lagi, semua serangan dihancurkan, niat membunuh yang dahsyat tersapu keluar, membuat raut wajah semua orang berubah drastis.